Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma zidna ilman, Allahumma zidna ilman, Allahumma zidna ilman, wa la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Yang kita muliakan segenap pengurus Masjid Al-Falah Kelurahan Mangga Besar, Kota Prabu Mulih. Juga yang kita hormati segenap panitia Hari Besar Islam peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berkenan mengundang kita untuk dapat berkumpul pada malam hari ini. Dan juga tentunya yang kita hormati, yang kita muliakan, guru-guru kita yang hadir bersama kita, di antaranya rekan-rekan kami yang datang dari Palembang, di antaranya yang hadir bersama kita malam hari ini, karena ada beberapa juga yang mengisi acara peringatan Maulid di tempat lain, yaitu yang hadir bersama kita yang ada di depan kita ini Al-Habib Syekh Al-Kaf dan juga Fadilatul Ustaz Khazwan Khatamur Rashid. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan kepada mereka, dipanjangkan Allah umurnya, diberikan keberkahan bagi kita atas ilmu-ilmunya, amin ya rabbal alamin. Juga guru-guru kita yang hadir yang berasal dari Kota Prabu Mulih dan sekitarnya, tokoh masyarakat, para sesepuh, ustadz, ustazah, kiai, para haji, hajjah, rekan-rekan yang datang dari Palembang, jamaah hadrah Raudhatul Muhibbin dipimpin oleh Al-Ustaz Luqmanul Hakim. InsyaAllah apa yang tadi sudah kita dengarkan dari lantunan bacaan maulid, biografi singkat Nabi kita Muhammad SAW yang diiringi pukulan hadrah, membuat kita semakin merasakan kegembiraan atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, utamanya nikmat kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beriman. Alhamdulillah. Dan juga para jamaah, Bapak Ibu, anak-anak kita yang hadir, para remaja, baik yang berada di dalam masjid ataupun yang di luar, insya Allah malam hari ini, walaupun jam sudah menunjukkan 9.10 menit,
Ternyata di kota Prabu Muli membuat mata yang semestinya sudah terpejam malam ini malah tambah melek. Alhamdulillah. Dan insya Allah majelis kita malam ini akan ditutup jam 1. Anak jamnya ada 1. Hah? Ibu maunya sampai jam berapa, Bu? Jam 2. Sampai subuh. Masya Allah. Tak sebalikan lagi gitu ya. Ibu lanjut, kami nak jalan dulu, Bu. Karena sampai sini langsung nak ke Batu Rajo. Alhamdulillah, pasti kita selalu tidak henti-henti mengucapkan kalimat tahmid sebagai wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah telah memberikan kita nikmat yang sangat banyak. Kalau dihitung nikmat itu memang tidak akan mampu kita menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Di antara nikmat itu ada yang kita minta kepada Allah, dan juga ada nikmat yang tidak kita minta kepada Allah, diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam ini Allah berkehendak dengan takdirnya kita dapat bersama, berkumpul dan melaksanakan satu ibadah kita, kegembiraan atas lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Majelis seperti ini tidak diragukan dan jangan pernah meragukan bahwasanya perkumpulan semacam ini adalah perkumpulan yang tidak menyalahi syariat. Perkumpulan seperti ini merupakan tuntunan yang datang dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga apa yang dikatakan oleh sebagian orang, katanya maulid itu, kamu yang jawab. Nah, inilah macam-macam istilah mereka. Yang kita lakukan ini tidak benar, salah, dan bahkan ada yang menganggap lebih ekstrim lagi, menyimpang, berlebihan, ghulu terhadap Nabi SAW. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebetulnya kalau dia mengerti nikmat Allah itu sendiri, hakikatnya adalah Nabi Muhammad SAW. Maka sebagian ulama menyebutkan di dalam ayat yang sering kita dengarkan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu ingin menghitung nikmat Allah, di situ Allah menyebutkan satu nikmat, nikmat Allah. Tidak akan mampu kamu menghitungnya. Nikmat apa yang tidak akan mampu menghitungnya? Banyak kan? Di antara nama-nama indah Nabi Muhammad SAW, di antara gelaran kemuliaan pada Nabi Muhammad SAW, beliau dinamakan atau dijuluki atau digelar Ni'matullah. Nikmatnya Allah. Nikmatullah ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itulah walaupun dicari kiai, ustadz, mubaligh, dai, penceramah yang hebat-hebat ingin mengutarakan yang berkenaan tentang Nabi Muhammad SAW, tidak akan mampu mereka mengungkap hakikat dan sebenarnya seperti apa kemuliaan yang ada pada Nabi Muhammad SAW. Dalam kitab maulid yang tadi dibacakan, yang mungkin kita ada yang menyimak, memperhatikan dan mungkin paham dengan keindahan sastra, Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi radhiyallahu ta'ala anhu menggugah gubahan kata-kata yang indah dalam kitab Simtud Durar.
Ada kata-kata beliau yang beliau menyatakan, wa in kanatil alsun la tafi bi usyri mi'syari awsafi dzalikal mausuf. Walaupun lidah ini tidak akan mampu mengungkap 1/10 dari 1/10, artinya hal yang sangat sedikit sekali, mi'syar, tentang bagaimana itu sifatnya Nabi Muhammad SAW. Tidak akan mampu, tidak akan mampu. Maka coba kalau kita buka, ya sekarang kan hobinya buka Google dan tanya sama Google, ya, segalanya urusan balik-baliknya sama Mbah Google atau Ustadz Google itu? Mbah Google. Apa ditanya sama Google? Kalau kita buka tentang kitab-kitab sirah, buku-buku sejarah yang berkenaan tentang Nabi SAW, itu akan keluar tuh ratusan, bahkan lebih, yang ditulis para ulama, orang-orang yang hebat ilmunya, mapan dalam pengetahuannya, dengan dalil-dalil yang tidak akan bisa dipungkiri dan diingkari, dari Quran, dari hadis-hadis Nabi SAW, dan pengutaraan dari para sahabat dan ulama-ulama yang hebat-hebat di masa-masa dahulu. Maka kita akan lihat begitu mereka itu punya perhatian kepada Rasul SAW, dan mereka ingin mengajak kita, generasi-generasi yang datang di belakang ini, jangan sampai jauh dari sejarah Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai pudar rasa cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Jangan berpindah keyakinan terhadap ajaran Nabi Muhammad SAW. Maka itulah ma'asyurul hadirin, hadirat jamaah maulid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sangat perlu di zaman sekarang ini peringatan-peringatan hari besar Islam ini untuk dimeriahkan. Bahkan jangan sampai 1 kali dalam setahun. Harus ada tambahan waktu, luangkan waktu untuk kita banyak menggali sejarah Nabi Muhammad SAW. Tak kenal maka tak sayang. Dan mempermasalahkan, kenapa nak diperingati maulid? Sudah, kita ambil dalil yang paling mudah. Saya sering sampaikan ini dalam beberapa pertemuan terakhir ini. Tanggal 17 Agustus, tanggal 17 itu hari apa? Hari kemerdekaan. Kemerdekaan siapa? Bangsa Indonesia. Diperingati, dimeriahkan atau tidak? Dirayakan, diperingati, dimeriahkan. Yang memperingati dan memeriahkan bangsa Indonesia atau bangsa lain? Kenapa bangsa lain tidak ikut memeriahkan? Karena bukan hari kemerdekaan negara mereka. Kecuali mereka ada hubungan bilateral antar negara, mereka saling menghormati satu sama lain, lalu mereka mengucapkan selamat hari kemerdekaan bangsa Indonesia, HUT NKRI yang kesekian. Tapi mereka sendiri tidak peduli. Betul atau tidak? Untuk apa diperingati itu? Biar tahu sejarah yang pernah terjadi. Bangsa ini dahulu pernah dijajah, tidak tanggung-tanggung, 3,5 abad, 350 tahun oleh Belanda. Cuman sayangnya Belanda nyajah 350 tahun, meninggalkan cuma nangko. 350 tahun lu, itulah wong Indonesia ini hebat-hebat nian. 350 tahun.
Ditinggalnya cuma Belanda. Datang Jepang 3,5 tahun, sendal tinggalinya. Sendal Jepang. Sabar nih wong kita nih memang. Sudah dijajah tinggali wong nangkot. Terima kasih. Sejarah itu diungkap. Kenapa? Banyak yang tidak lagi pernah mengalami masa-masa itu. Tahunnya tahun 45 berkumandang kemerdekaan itu disuarakan oleh Bapak Proklamasi Presiden Indonesia pertama, yaitu Bapak Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Bahkan dibuat gubahan lagu 17 Agustus tahun 5, itulah hari kemerdekaan kita, hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahir, hari bangsa. Kalau 12 Rabiul Awal, hari lahirnya Rasulullah. Berani tak merubah 17 Agustus libur hari lain? Berani. Tak berani. Giliran Maulid libur diganti. Kurang ajar. Kata orang tuh tak punya adab, nggak punya adab. Makanya sekarang ini zaman kita ini perlu kita belajar akhlak, adab dibandingkan banyak ilmu. Orang pinter banyak, yang minteri yang repotnya. Sebagai orang Islam yang beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Muhammad SAW, kita harus dan wajib memuliakan segala yang ada hubungan dengan Nabi Muhammad SAW tanpa pilih-pilih. Semua yang ada hubungan dengan Nabi itu jadi mulia. Hari Senin jadi mulia karena Nabi Muhammad SAW. Bulan Rabiul Awal jadi mulia karena Nabi Muhammad SAW. Bahkan disematkan tahun gajah itu karena ada pasukan yang akan menghancurkan Ka'bah, tapi tempat itu disterilkan karena kota Mekah suci, karena akan lahir manusia yang paling suci, makhluk yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad SAW. Hati-hati, ini orang-orang ini sudah banyak gentayangan sekarang ini, menyusup pemikiran-pemikiran yang mungkin mempengaruhi remaja-remaja ini. Mereka berani memutarbalikkan sejarah dan fakta. Bahkan hukum-hukum agama Allah Subhanahu wa ta'ala sekarang ini berani dipermainkan. Alhamdulillah. Maka kita sekarang sebagai orang-orang yang masih diberikan Allah keyakinan yang benar, alhamdulillah, mudah-mudahan Allah kuatkan iman kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sesuai dengan nama Masjid Al-Falah, artinya keberuntungan. Dalam Al-Quran banyak itu kalimat yang menunjukkan kata-kata al-muflihun, artinya orang-orang yang beruntung. Salah satunya pada surat Al-A'raf ayat 157. Di penghujung ayat itu Allah menyatakan di antara ciri orang-orang yang muflihun, orang-orang yang beruntung, falladzina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nural ladzi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun. Dan mereka-mereka yang beriman kepada Nabi, falladzina amanu bihi, dan mereka yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Ini yang pertama ini. Syarat untuk mendapatkan keberuntungan adalah iman kepada Nabi Muhammad SAW. Karena keimanan kepada Nabi akan memastikan orang itu beriman kepada Allah. Tapi kadang-kadang ada yang mengaku beriman kepada Allah, tidak mau mengakui iman kepada Nabi Muhammad SAW. Orang-orang Yahudi itu beriman kepada Allah, tapi tidak mau mengakui Nabi Muhammad sebagai utusan Allah, khatamul anbiya wal mursalin. Iman kepada Nabi Muhammad SAW
menjadi pembuka keberuntungan itu. Dan yang kedua dikatakan Allah Subhanahu wa taala wa azzaruhu, dan mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua yang ada kaitan dengan Nabi itu mulia dan agung. Orang berpakaian cara Nabi lebih mulia dibandingkan cara Yahudi, pasti. Tapi kadang-kadang mereka ada yang menganggap seakan yang datang dari Yahudi itulah contoh yang paling baik. Makanya banyak yang perempuan-perempuan kadang-kadang dikatakan dia Islam, pakaiannya bukan pecah wong Islam, dikatakan bukan wong Islam, cuma di KTP-nya Islam, bajunya baju lekton, kelek katon, puston, pusatnya katon, atau pahton, pahanya katon. Ada lagi yang pakai sepan SMS, sempak metu sedikit, kejingoan galo, sampai lawan celengan tuh kejingoan. Ini pakaian siapa ini? Dari mana dia beli baju pakaian macam itu? Padahal Nabi kita sudah mengajarkan kita pakaian sebagai seorang muslim, laki-laki seperti ini, yang muslimah seperti ini. Muliakan diri kita dengan kita ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Azzaru, azzamu, agungkan, muliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pasti kita akan dimuliakan oleh yang maha mulia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Allah ikat iman dan keagungan itu dengan apa? Wa nasaruhu. Nasar artinya membantu. Nasar membantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita perlu meneruskan dakwanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk membina umat ada di tengah-tengah kita saat ini. Makanya orang-orang yang punya ilmu jangan tidak mau menyebarkan ilmu. Yang penting ilmunya benar. Masjid, musola, madrasah, inilah bentengnya umat Islam saat ini. Masjid, musola, madrasah, majelis-majelis taklim, inilah bentengnya umat Islam saat ini. Kalau sudah ini bobol, jebol, kita tidak punya lagi ketahanan dan kekuatan. Cukup beberapa waktu lalu masjid renggang-renggang shopnya. Sekarang alhamdulillah sudah dibuka igalo stiker-stikernya. Alhamdulillah, insyaallah tidak katik lagi corona CS. Ya, kalau dia beranak pinang salah gitu. Ada katanya bermutasi. Nah, repot. Insyaallah negara kita dijauhkan dari balak musibah, amin. Amin. Cuman masih dibagi ke masker. Yo, prokes. Kita ikuti bela, Yang pasti kita yakin insyaallah dengan maulid ini Allah berikan kita kekuatan iman. Amin. Dan juga imun. Amin. Karena kalau maulid makannya lemak. Apalagi ustaz, buah-buahan ada galau di sini. Ini nyehatkan imun. Ustaz perlu banyak makan yang lemak-lemak ini, biar imunnya kuat. Tapi jangan imun baik dikuatkan, imannya juga. Imun kuat, iman tak kuat untuk apa? Imun itu sampai mati, selesai, masuk tanah, tutup kubur, selesai sudah. Tak katik lagi urusan dengan imun. Tapi kalau iman sampai kiamat kaget, itulah yang jadi tolak ukurnya. Kalau imannya benar, imannya ada, masuk surga dia baca bersama Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau dah kata iman, masuk mana dia? Masuk neraka. Iman, agungkan Nabi Muhammad, tolong Nabi Muhammad SAW, teruskan dakwanya Nabi Muhammad SAW, ajarkan dan amalkan ajaran Nabi Muhammad SAW. Wattaba'un nurul ladzi unzila ma'ahu, dan mengikuti cahaya yang dibawa Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Quran. Al-Quran jangan jadi pajangan baik.
Al-Quran jangan jadi seremonial baik dibaca, buka lembar demi lembar, ayat demi ayat. Kalau ada tuan-tuan guru yang pacak mengajarkan kita bacaan Quran, penjelasan tentang Quran, alhamdulillah, mumpung masih ada waktu dan kesempatan, ambil ilmunya, biar kita lebih banyak tahu ayat-ayat Quran, firman-firman Allah yang ditujukan untuk kita secara khusus, orang-orang yang beriman. Dan ikuti cahaya itu, yaitu Al-Quran yang dibawa Nabi Muhammad. Ulaika humul muflihun, kata Allah. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Masya Allah, Masya Allah, mudah-mudahan kita menjadi orang-orang beruntung itu. Amin ya Rabbal. Bahkan Nabi SAW menjamin kenapa? Ada satu hadis yang insya Allah membuat kita menjadi tenanglah. Walaupun kita ini tahu diri kita ini rasa-rasanya tidak layak masuk surga. Kira-kira pantas tak cak kita ini masuk surga ni? Hah? Kira-kira ibu? Ibu pengen tak masuk surga? Kapan? Hah? Besok mau tak? Belum? Kapan jadi maunya? Dikatakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku pasti akan masuk surga. Amin. Cuma jangan berhenti sampai sini hadisnya. Lemak kalau macam itu. Setiap umatku, kata Nabi, pasti masuk surga. Illa man aba, kecuali yang tidak mau. Qila wa may ya'ba ya Rasulullah. Ditanya sahabat, siapa yang tidak mau itu ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Yang taat kepada aku. Nabi tidak mengatakan yang taat kepada Allah, karena memang Allah sendiri mengatakan dalam Al-Quran, wa in tuti'uhu tahtadu. Jika kamu taat kepada Nabi, kepada dia Rasul sallallahu alaihi wasallam, kamu akan dapat hidayat. Maka itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan izin Allah sebagai sang pembawa rahmat dan hidayat itu, petunjuk itu, menyatakan yang taat kepada aku masuk surga. Yang taat kepada Nabi Muhammad SAW. Waman asoni, yang maksiat, yang melanggar, yang membangkang, yang tidak mau patuh kepada aku, kata Nabi SAW, faqad aba. Itulah orang yang enggan masuk surga. Kita durhaka sama wong tua belum tentu pacak masuk surga. Ridallah fi ridal walidain wa sakhatullah fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah pada ridhonya orang tua, murkanya Allah ada pada orang. Nah, bahasa Nabi, kalau sama wong tua kamu macam itu, apalagi pada aku. Ada. Kalau durhakanya sama wong tua macam itu, akibat buruknya, naudzubillah, apalagi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Durhaka kepada Nabi Muhammad ini dengan orang-orang yang tidak mau mensyukuri nikmat dia dijadikan sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama seperti anak mengingkari wong tua. Bukan bapak aku itu, bukan mak aku itu. Dari mana tahunya? Itu pengingkaran, kufur nikmat. Tidak mau mengakui Nabi Muhammad SAW adalah kekufuran yang paling kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu ada cerita nih, sikap baik ceritanya, ada sepanjang panjang. Ada kiai punya murid, kebetulan muridnya tidak banyak, macam ustaz-ustaz sekarang ini punya pondok, santrinya ratusan bahkan ribuan. Kiai ini punya murid cuma 3. Ambillah namanya, kita ambil nama baik contoh. Ini ilustrasi. Aldi, Budi, sama Chandra. Ada tak namanya? Ada kalau di sini? Si Aldi, si Budi, Chandra. ABC. ABC. Kiai ini mengajari mereka ini, Masya Allah, segala ilmu-ilmu yang kiai ini mengajak ketiga muridnya ini untuk pergi suatu tempat.
Besok kata Kiai, aku nak ngajak kamu berjalan, kita pergi satu tempat, dan besok bawalah bekal makanan secukupnya, karena perjalanan kita ni agak jauh. Dan satu lagi aku pesan, tolong besok kalian itu bawa batu. Ada yang nanya, Kiai, batu mak mana? Besar apa yang kecil? Kata Kiai, bawalah yang besar kalau pacak. Bawalah yang besar. Kalau pacak, bawalah yang besar. Murid ini, karakternya ini, ada yang taat dan patuh dengan Kiai, ada yang agak igi, ada lagi yang malah tidak patuh. Cuman Kiai itu sabar ngajari murid tadi untuk jadi orang baik. Si Aldi ini salah satu murid yang baik, taat sama Kiai. Begitu Kiai memberikan pesan, suruh bawa bekal, makanan, dan pesan Kiai tadi, bawalah batu, dia cari batu. Kebetulan dia tengok ada batu yang besar, macam dogan, timbeknya. Dia ingat pesan Kiai, kalau pacak, bawalah batu yang besar. Timbeknya batu besar. Si Budi agak igi, dia ngambil batu besar. Hanya mikir, batu besar, berat, pergi ke mana tak tahu. Sarah bayang awaknya, buang kenya, bayang kecil. Bang bayang kecil mikir, ini kecil ni anda ini, kecil ni anda ini ni. Kakek salah pula. Sudahlah, tak usah besarnya, tak usah kecilnya, bawalah batu yang sedang. Si Chandra ini murid yang banyak nentang. Hai Kiai ini ada pula, pergi ke mana ini? Nak batu pula, untuk apa ini batu ni? Nah, sudahlah, ambil batu ni, ambil batu. Asal jadi ambil batu dah. Besok jalan. Oh jalan, si Chandra tengok si Aldi tu, diuyuknya, oi dia alang kebuyan kau ni di, alang kelolo kau ini, ngawak batu besar-besar, ngapu kau dah ngawak batu? Aku ngawak kecil baik jadilah katanya, berat-berat ngawaknya. Tahu pesan Kiai, kata Kiai bawalah batu yang besar macam. Jalan sampailah satu tempat, istirahat, duduk makan, sholat. Kiai itu cerita, rupanya pergi ziarah, diajak ke makam gurunya. Kiai itu dulu katanya, Masya Allah, punya keramat. Banyak orang datang minta doakan, didoakan oleh Kiai ini tadi, guru Kiai tadi. Alhamdulillah dikabulkan Allah hajatnya. Aku ngajak kamu ziarah, jadi kamu tahu ini kuburan makam guru aku. Di Kiai, oi Chandra, kau ni ngawak batu beda? Ngawak Kiai, ini nah. Sudah kan, untunglah kau ngawak batu kan. Tahu Budi, ada Kiai, macam jenguk saya kali, besar gitu. Kalau si Aldi lah terangannya besar batu kejengokan macam dogan. Apa kayaknya? Subhanallah, tak tahu ngapo Kiai ini tadi. Nutup pakai sorban, tutupnya doa. Ya Allah, ini murid aku tiga-tiga inilah, ada kata lain. Aku minta kepadamu ya Allah dengan kudrah dan iradahmu ya Allah, yang kau mengatakan innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Jadikan batu-batu ini jadikan emas. Ya Allah yang maha merubah segala keadaan, dengan kudrah dan iradahmu ya Allah, dan kemuliaan guruku ini ya Allah, rubahlah batu-batu ini, makhlukmu ini jadi emas. Terbuka sorbannya ya Allah, berubah wujud. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun. Emas ciptaan siapa? Allah. Batu ciptaan siapa? Allah. Baca ada Allah merubahnya? Allah. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Oh Ustaz madai, sudah kalau tidak madai terus. Berarti tidak percaya dengan ayat Quran. Apa susah bagi Allah nak merubah? Terpesona bu si Aldi. Ya Allah Kiai benar apa Kiai ini?
Ya Allah, alangkah besarnya emas aku ni. Mana aku tahu aku bawa yang lebih besar lagi batu itu. Kurang baik rupanya. Kalau aku tahu aku bawa yang besar lagi. Alhamdulillah ya Allah, syukur nikmat pada Allah. Si Budi nampak pala. Nah, aku memanglah nak bawa nian batu besar itu. Nampak pula lah dengar bisikan ini. Tapi jadilah katanya, masih mending aku daripada si Chandra itu. Chandra emasnya kecil. Nah, udah kelakar-kelakar Kiai balik. Rizki kamu masing-masing kata Kiai. Rizki kamu masing-masing. Cuman si Chandra nih diem baik, balik. Magai si Aldi, kau tuh becaknya ngawak emas tuh berat. Kayak ku gewang ibe kan. Kaget ku gewang ibe ngawaknya. Tidak doh kata si Aldinya. Tadi aku ngawak batu ini berat juga katanya. Baliknya sama baik. Batu sekilo sama emas sekilo berat mana? Sama baik. Tidak biarlah pacak aku ngawak. Tadi juga aku pergi aku dewek ngawaknya gitu. Nah, kayak ku gewang ibe kesian aku nengok kau caknya kau tuh kepanak keberatan. Dak doh. Nak minta. Nah, cuman si Aldi ni wong tidak pelit sampai rumah Kiai tadi tempat dia belajar tunjuknya nah tambahan buat kau nak kau tu kecil. Yo aku tak tahu Kiai tu mau betul lah pokoknya. Nyala ke guru tadi itu sudah. Alhasil belajar entah berapa masa lagi belajar. Tahu-tahu lagi belajar malam-malam Kiai itu ngomong murid-murid itu, besok Kiai ini pengen ngajak kamu berjalan lagi. Langsung senang si Chandra. Nah, ini dia kan. Besok Kiai nak ngajak kamu berjalan. Pergi ke satu tempat. Jangan tahu ke mana. Jangan lupa bawa bekal makanan Kita jauh jalan nih. Sikot lagi pesan aku kata Kiai bawa batu. Nah ionian bawa batu kata Chandra. Tidak meleset langsung dia ngomong sama Kiai batu besar Kiai batu besar Kiai uji Kiai jadi batu besar cuman kalau pacak yang kecil baik. Uji Chandra tak galak aku terbudi 2 kali. Kiai ngomong kalau pacak yang kecil baik. Alhasil sudah keluar dari rumah nak tidur budak-budak ini kembeklah batu si Aldi tadi. Si Aldi ingat pesan gurunya kalau pacak yang kembeknya batu kecil. Si Budi agak igih lagi. Nah kau ini guru ni nyuruh ngawet batu kembek yang besar. Kalau jadi emas ini kalah kebanyaknya emas aku ini. Besar emas ini kali kalah sepunya si Aldi itu. Emas ini nak bawa mikir iya kalau jadi emas mana kan orang agak ini maju mundur galak ragu-ragu ngambil yang kecil mikir kalau ini jadi emas lebih kecil dari yang tempo hari. Tempo hari masih besar ini kecil. Sudahlah gawat yang sama cak kemarin lah sedang-sedang bela besar dan kecil ini tidak. Si Aldi budak yang paling besar dia nangko pecah nangko kalah dogan sama nangko besar Chandra gawatnya. Ini kaget kalau jadi emas tak bakal ku bagi si Aldi itu. Aku dewe punya emas ini jalan sejalan. Nengoklah si Aldi tadi si Chandra ni ngawak bantu terbegok-begok di Jom Lembang terbegok-begok saru magai si Aldi Chandra aku nyengok kau ni cak saru ni ngawak batu tu besar batu tu dia ku gewang ni be tak usah lah katanya baca aku ngawak dewek bukan kau be yang kuat ngawak batu aku ni kuat juga ni. Tidak aku tu nyengok kau tu caknya saru ni ngawak batu tu kau tu pasti nak minta kalau jadi emas ini katanya. Lah buruk sangka dulu. Tidak doh kata si Ali, akulah cukup yang dinyuk Kiai tempoh hari itu berkat doa Kiai itu.
Alhasil masih galak, dah galak, udah. Wong sombong. Hah? Belum jadi emas lah sombong. Belum jadi emas lah sombong. Kau panjang jalan. Tengoklah kaget, kalau jadi emas sudah aku bagi kau. Jalan-jalan sampai, pokoknya bukan jajak ziarah, tempat lain. Nah, lain tempatnya di sana nih. Kiai, bukan ziarah Kiai. Tidak, aku dah ngajak ziarah kan. Tidak ziarah Kiai. Tidak. Kapan ziarah Kiai? Kagetlah kata ngapa kau nak ziarah? Iya Kiai, aku nyangkut ziarah. Aku dah ngomong kata Kiai nak ziarah. Ya sudah kaget kapan-kapan kita ziarah. Dia bercanda ni kan. Jadi Kiai makan, sholat apa, Kiai cerita. Murid-muridku, kamu kan dah tahu, aku dah tua, dak kati anak, dak kati yang mewarisi aku. Aku ni ada amanat sedikit, dinjuk Allah rezeki, alhamdulillah. Dan nak tunjukkan kamu bertiga ni, baiklah kamu bertiga, untuk kamu bertiga ya sudah. Mudah-mudahan berkat jika tadi. Ini tanah punya aku, kalau baiklah kamu. Mama nak manggilnya kayak besar tanah ini kebun babit ke batu kamu. Batu kamu tuh babit kan. Di mana tempat nyampaknya batu, itulah patok tanah dia. Woi si Aldi. Bukan main setengah video. Ya Allah, untunglah aku melo omongan Kiai ngawak batu kecil kan. Ya Allah, alhamdulillah. Di Kiai, kau nengok batu beda. Ngawak Kiai, mana batu kau? Ini Kiai. Nah sudah, alhamdulillah. Babitlah batu kau tuh. Babit. Bismillahirrahmanirrahim. Wih, jauh. Sedang bagus baik. Sekuat-kuat tenaga Kiai. Babitlah jika nyampak. Patoklah tanah kau sampai situ. Si Budi agak igi nyekel batu tadi bingung nak macam ini ke mak mano, nak macam ini ke mak mano, bingung. Kiai Budi, kau tu babit lah batu kau tu. Iya Kiai, aku lagi mikir mak mano cara mabit ke nyawa ni. Tu mana aku lagi terjingok si Chandra ni. Ya Allah, aku lagi salah apalagi dia. Uji Kiai, kau tak usah mikir kuang. Pikirlah diri kau, babitlah dulu batu kau tu di mana nyampak, itulah patok tanah kau. Babit punya alhamdulillah macam tolak peluru. Wih, nyampak tidak jauh macam si Aldi, agak parak dikit, berat batu tu nyampak. Nah udah je Kiai, tetangga kau ada si Chandra tadi tu diam tak berbunyi mulutnya. Secekel-cekelnya batu tu, cekel. Jika Chandra babitlah batu kau tu. Kiai minta maaf Kiai, Kiai tak nyingok apa batu besar nak babit kan. Ngangkatnya lagi sago. Uji Kiai, aku lah ngomong kan semalam kalau pacak bawa batu kecil. Iya Kiai nyangkut aku Kiai nak ngajak ziarah. Aku ni pengen boleh emas katanya. Tempo hari aku ngok batu kecil, emas aku kecil. Lah kata Kiai, tempo hari kan aku juga ngomong kalau pacak bawalah batu besar. Puji dia, Kiai itu memang pilih kasih. Tidak, kata Kiai. Kau bukan tak nenge. Coba tanya sama dia nak. Si Aldi tu nenge tak dia? Iya nian. Kata si Aldi, Kiai tempoh hari pesan. Kalau pacak gawatlah batu besar. Aku ngapain batu besar dah kau jadi mas. Alhamdulillah. Nah yang semalam Kiai lah ngomong kalau bawa batu ke kecil. Aku bawa batu kecil. Alhamdulillah rupanya bagi-bagi tanah. Alhamdulillah. Nah ini cerita Bu, Pak, ilustrasi gambaran dari 3 golongan umat Nabi ini. Ada yang tipe-tipenya si Aldi, nurut kata kaget dia bakal punya tanah di surga besar, nikmatnya banyak. Amin. Apa taat sama Nabi. Jangan jadi tipe si Budi, agak igi. Kata Nabi ini mikir, banyak mikirnya dari gawinya. Tidak banyak dapat manfaat. Kalaupun masuk surga, tak tahu kaplingnya berapa, nikmatnya sebanyak apa tak tahu. Apalagi jadi Chandra, jangan. Ini tipe yang nombor 3 ni sekarang ni banyak. Tak galak nurut kata orang tua tu.
Uji Nabi peloi aku, malah dia meloi yang lain. Maka jangan salahkan kaget kalau di akhirat tidak pacak ketemu dengan Nabi. Wailun liman lam yarani yaumal qiyamah, kata Nabi, celaka bagi wong yang tidak pacak nyingok aku di hari kiamat. Ada wong tak pacak nyingok Nabi Muhammad di akhirat itu. Siapa mereka? Orang-orang yang kafir, tak beriman. Alhamdulillah kita bersyukur. Rasulullah menyatakan tuba liman ro'ani wa amana nabi. Sungguh beruntung orang yang dia melihat aku dan dia beriman kepada aku. Wa tuba, dan diulang 7 kali itu kalimat tuh, 7 kali diulang. Sungguh beruntung. Beruntung sampai 7 kali. Siapa? Man lam yarani wa amana nabi. Orang yang tidak pernah lihat aku, tidak pernah nyengok Nabi, tidak hidup sama Nabi sezaman Nabi, tapi dia beriman kepada Alhamdulillah. Nah, maka kita malam ini pesan kita, mari kita tingkatkan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Di antaranya dengan kita banyak-banyak baca sholawat, dan banyak-banyak kita buka sejarah Nabi kita Muhammad SAW. Amalkan apa yang kita sudah tahu dari sunnah-sunnah yang diajarkan Nabi kita Muhammad SAW. Dan kita harus punya sifat cemburu. Wong cinta tu cemburu. Ibu galak tak di madu? Galak tak? Lemak di madu apa diracun? Hah? Lemak di madu apa diracun? Tak galak galo. Tak galak galo pokoknya. Yang kau dah galak di madu baik. Cinta kita sama Nabi ini jangan berbagi. Cukuplah kita kepada Allah, kita cinta kepada Nabi, kita cinta dan segala yang ada kaitan dengan cinta kepada Allah dan Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah SWT memberkahi majlis kita malam hari ini. Amin. Allah kabulkan hajat-hajat kita. Doa-doa kita insya-Allah dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit di antara kita atau di antara keluarga kita, Allah jadikan sebab maulid ini, sebab solawat yang kita baca kepada Nabi kita Muhammad SAW menjadi obat kesembuhan. Amin. Dan insya Allah Allah jaga negara kita cinta ini, dan juga umat Islam dimanapun mereka berada, diberikan Allah pertolongan, kemenangan, dan insya Allah Allah tambahkan pada kita ilmu-ilmu yang pengetahuan yang barokah, rizki yang halal yang barokah, dijaga Allah keselamatan keluarga kita, sahabat-sahabat kita, dan insya Allah juga kita doakan guru-guru kita, baik yang masih hidup ataupun yang mereka meninggal, insya Allah mereka terus mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, ini yang kami sampaikan. Mohon maaf mungkin di sana sini ada yang kurang berkenan, tidak pada tempatnya kami ucapkan, dan insya Allah kalau ada kebaikan yang dapat diambil hikmah dan pelajarannya, itu adalah taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita baca sholawat, nanti doa kita minta pada guru kita Habib Syekh dan Ustaz Hazwan Khatamur Rasyid. Kita baca sholawatul badar. Salatullah salamullah Rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, salatullah ala tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah, tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah.
وتصاحبنا بهم جميع السيئات ترضون بنا اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين اللهم صل وسلم وبارك عليه وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله أجمعين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد آمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقا بعد تفرقا معصوما ولا تجعل منا ولا معنا شقيا ولا محروما آمين. اللهم اهدنا بهدى واجعلنا ممن يسعد وطريقا ولا تولنا ولي سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك ورسولك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه والحمد لله